Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 30 Juni 2026. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe. Sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Taurus. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kalau tidak resonate, ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Kasih kesempatan untuk yang resonate, nonton energinya. Oke. Kalau ada yang mau ngasih super thanks untuk ngasih aku semangat biar readingnya lebih bersemangat, ada bonus reading ya, silahkan. Kalau ada yang mau kasih super thanks ya, dan aku terima kasih banget untuk supportnya, untuk keikhlasannya. Makasih ya, semoga rezekinya ditambahkan, dilancarkan. Oke, so kita akan lihat energi chakra dari Taurus couple ya. Energi chakra untuk Taurus. Wow, what's going on? Rejection. Ini chakra, ini bukan chakra, ini seperti ada kabut ya di otak. Jadi fog brain ya. Apa sih ini, nyamuk kah? Oh, bukan nyamuk dia. Oke, jadi ini kayak fog brain, dimana otakmu berkabut karena terlalu banyak berpikir, ya kan? Jadi kadang-kadang otak kita itu pintar ya, pencipta kita itu nyiptain kita itu dengan semua kecerdasannya. Jadi otak kita itu lebih cerdas dari AI sebenarnya, karena AI itu juga belajar dari otak manusia. Otak kita juga lebih cerdas dari smartphone kita ya. Jadi penciptaan yang paling agung itu ya karya pencipta kita ya. So di sini kamu bingung, kayak ini seperti ada kabut di pikiranmu ya. Kenapa kamu ditolak? Kamu mengalami penolakan, bisa, atau kamu menolak seseorang. Ini bisa vice versa. Oke, impasse, rubah jalanmu ya. Ini cakra kedua. Kalau hubungan kita dengan pasangan kita, karena cakra kedua kita bicara tentang cakra seks, artinya itu cakra yang dimana kita terkoneksi dengan orang yang paling amat dekat dengan kita. Oke, bisa juga tentang kontrak jiwa. So, rubah caranya, cara kamu melihat hubungan, cara kamu berkoneksi dengan pasanganmu, rubah caranya. Oke, rubah caranya. Kalau kamu ngerasa, kamu bilang sama saya, Nona, saya kok selalu dapat zong, dapat prank, orang-orang yang tidak menghormati saya, yang sia-siakan saya. Coba rubah caranya sayangku, rubah caranya. Oke, ini impasse ini kamu berubah 180 derajat, caramu melihat hubungan, caramu menilai seseorang, bahkan yang paling inti, esensi adalah caramu melihat dirimu sendiri. Caramu bagaimana mentreatment dirimu agar orang lain mentreatment kamu seperti kamu mentreatment dirimu. Caramu mencintai dirimu sendiri. So ini, apa yang kamu perlakukan pada dirimu itu akan orang lain perlakukan padamu. Jadi jangan pernah melihat dari keluar ya, tapi melihat ke dalam. Dan di sini ada insecurity. Kamu tidak bisa terima dirimu apa adanya kamu. Kamu belum berdamai dengan kelemahanmu, traumamu. Bahkan kamu beberapa, tidak semua, mungkin tidak bisa menerima dirimu. Bisa karena rasa bersalah, bisa karena memang kamu belum bisa menerima dirimu secara utuh. Kamu bahkan tidak bisa berhadapan dengan kelemahanmu, dengan traumamu.
seorang yang merasa tidak layak gitu, lalu diteror di sini oleh demonic fufu undocumented angel, fallen angel, energi negatif dari kerak bumi, dari kerak neraka ini. Dia berusaha membuat kamu tidak bersyukur dengan dirimu, melihat sisi kelemahanmu sebagai sesuatu yang besar dan tidak bisa kamu kuasai di sini. Ya, itu tipu daya. Oke. So, coba lihat lagi dirimu. Lihat di cermin. Pas kamu lihat wajahmu, fisikmu ya. Kan ada cermin tuh, seluruh badan ya. Pas lihat dirimu, apa yang bisa kamu ngomong ke cermin itu? Yang kamu lihat itu. Di matamu itu bayangan yang terpantul dari cermin itu. Apa kamu bilang thank you? Thank you? Thank you to fight for me. Terima kasih sudah berjuang untukku. Atau kamu malah bilang, oh aku benci banget lihat kamu. Sih? Coba lihat lagi. Please ya. Kalau kamu di channel aku punya legacy itu begini. Aku pengen semua orang itu mencintai dirinya, menerima dirinya, bahkan di sisi terlemah sekalipun. Aku ingin semua orang yang nonton channel aku ini mau berdamai dengan lukanya, dengan kelemahannya, bahkan dengan kekuatannya. Dengan itu seseorang akan mengalami kemerdekaan secara mental, kemerdekaan yang secara utuh. Dia tidak harus menggantungkan apapun pada siapapun. Dia akan yakin sama dirinya, nilai dirinya, bisa jaga dirinya. Ini saya ya, niat saya ya. Kalau kalian nonton channel saya tuh, itu niat saya. Jadi kalian itu nggak mudah untuk bergantung gitu sama orang, lalu akhirnya kalian hancur di sana. Ya, itu niat saya ya. Nanti kalau misalnya Tuhan sudah panggil saya pergi, ada yang dapat video saya, dia nonton dalam keadaan terpuruk, saya pengen energi itu nyampe ke dia bahwa kamu itu udah cukup untuk dirimu. Kamu itu sudah terlalu berharga untuk dirimu. Jadi dia nggak akan mudah dihancurkan ya. Orang-orang yang mau menerima dirinya, berhadapan dengan kelemahannya, mau improvisasi kelemahannya, bahkan bersyukur ya dengan kelemahannya, traumanya, lukanya, berdamai di sana, lalu bisa menggunakan kekuatannya untuk dia bersinar. Itu orang-orang yang bersyukur. Ya, dia bisa merdeka secara mental, secara utuh, autentik dirinya, tanpa ada ketakutan harus menjadi serupa dengan apa yang diinginkan orang lain agar bisa diterima gitu loh. Nggak harus, kita nggak diterima dengan manusia manapun, it's okay. Masih ada pohon, masih ada hewan ya, terutama esensinya masih ada Tuhan ya. Kalau Tuhan masih ada sama kita, ada hati nurani di dalam hati kita, kita nggak butuh manusia lain sayang. Kemerdekaan mental, kemerdekaan diri itulah jadi sasaran saya sih untuk channel ini, legasinya itu ya. Jadi walaupun saya sudah dipanggil sama Tuhan, udah kemana gitu jiwa saya pengen yang nonton channel saya ini mengalami kemerdekaan mental, kemerdekaan dirinya secara utuh, mau memeluk dirinya erat-erat di sini. Oke, so ini kita bicara terlalu jauh karena ini kita bicara tentang insecurity. Jangan benci diri sendiri, jangan merasa tidak aman atau nyaman sama diri sendiri. Oke, kalau sadar kelemahanmu, mulailah belajar. Ya kan, kita dikasih pikiran yang smart, lebih dari AI. Itu gunanya. Caranya, kenali dirimu. Kamu akan tahu. Dirimu akan bicara sama kamu bagaimana dia ingin di treatment. Ya sama kayak badan ya. Pengalaman saya ya, badan saya ini dia punya bahasa sendiri. Itu kalau saya makan yang manis-manis, itu dibikinnya aku rasa bersalah. Besok itu aku lari 8.000 langkah itu di Danau Terata itu, di daerah Sentul. Lari aku, jalan cepat sampai keringat, sit up, push up, bangun, wah pokoknya rasa bersalah. Jadi kalau kita belajar mengenal tubuh kita, belajar mengenal pikiran kita, intuisi kita, bahkan dengan orang sekalipun kita bicara, itu nanti tubuh kita akan bilang, oh aku nggak suka sama energinya. Kenapa? Energinya terlalu vampire gitu loh. Coba batasi. Nah itu kita akan tahu. Ya, manusia ini kayak hutan belantara.
hutan yang indah. Jadi kenali deh. Oke, so jangan merasa tidak aman dengan diri sendiri. Kamu mengalami mungkin penolakan, orang-orang tidak menghormatimu. Itu adalah cermin atau bentuk dari projection dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu, terutama sisi yang paling kamu tidak nyaman, yaitu traumamu dan kelemahanmu di sini. Itu yang harus sebenarnya diperhadapan dengan, seharusnya kamu berhadapan dengan luka dan kelemahanmu itu dengan kelembutanmu. Kamu bisa reparenting atau mengasuh ulang dirimu seperti kamu orang tuanya, dan dirimu itu adalah anak yang harus kamu reparenting, asuh ulang. Dengan begitu nggak ada manusia yang gagal, nggak ada. Oke? Bottom of the deck, release, lepasin. Kalau orang nggak mau sama kita, nggak mau stay sama kita, bahkan berusaha menghancurkan kita, cut off, lepasin. Anggap dia bagian dari pertumbuhan perjalananmu untuk kamu belajar melihat dirimu. Udah, titik, nggak pakai koma. Ini situasi berkabut. Ini bikin asam lambung, hormon kortisol, besti. Ini bikin tubuhmu stres. Jiwamu yang menempati kuil atau tubuhmu udah nggak nyaman. Ingat, tubuh kita itu tempat jiwa kita bersemayam. Jadi kalau tubuh kita stres, banyak hormon kortisol, jiwa kita juga berkabut di sini. See? So ini tentang jalan baru. Ya, ini jalan baru, nggak bisa pakai cara lama. Kamu jalan misalnya kamu jalan di Papua, lalu tiba-tiba kamu harus jalan di Australia. Ya jalannya beda. Aspalnya juga beda, sih, tantangannya juga beda, ya. Jadi anggap ini perjalanan ini kayak oke, gue harus ngikutin nih perjalanan gue. Nah, kayak kita naik mobil ya. Kalau kita tahu mobil kita punya fit performa yang bagus, kita rawat, tiap 6 bulan kita ganti olinya, akinya kita ganti, apalagi kalau pakai listrik, mengenal kualitas baterainya, bannya, semua ya, tentang kualitas mobil itu. Kita mau jalan keliling dunia pakai mobil itu, pun mobil itu akan beradaptasi dengan jalanan yang kita lewati. Begitu juga kita, tubuh kita, diri kita, mental kita. Kamu ada di jalan yang baru. Apa jalan yang baru, Nona? Lebih besar. Kalau lebih besar, ini kayak dari tanaman, dari pot dipindahin ke tanah, di taman, lebih gede dong. Penyerapan air, akar-akarnya juga lebih bisa menyerap air dong, karena kan itu halaman gede, matahari lebih oke, lebih catchy ya kan. Nah, kelemahannya rebutan air sama akar-akar yang lain, tanaman yang lain. Matahari jauh lebih panas. Kalau di pot, kan pemilik tanaman itu akan bilang, oh kasihan bunga cantik saya kena matahari, pindahin, geser, atau dibikin payung, ya enggak. Tapi kalau di taman, kamu harus lebih kuat kan, akarnya harus lebih kuat, harus lebih tahan banting dengan matahari. Nah inilah kamu dikasih sama penciptamu setelah kamu melepaskan luka karena penolakan, seseorang gak mau stay sama kamu, ninggalin kamu. Terus sekarang apa? Sekarang kamu masuk di tempat yang lebih besar, dikasih taruh nih, anugerahnya lebih besar. Iya Nona, aku lebih sukses, rezekiku lebih ngalir. Tapi tantangannya juga lebih besar. Tantangannya gak akan turun, akan nambah lagi. Kenapa kok dikasih ujian lebih besar? Ya karena lu bakal dipindahin ke tanah yang lebih gede lagi gitu loh. Ya, jangan lu udah ditaruh di taman yang cantik, yang luas, terus lu nggak mungkin kan lu dipindahin ke pot lagi sama pemilik bunga itu, misalnya tanaman, kan nggak mungkin. Ya nggak. So, kenapa kamu nggak nyaman? Karena proses adaptasi. Ya, di sini tentang apa? Pertumbuhan. Bagaimana manusia bersyukur? Dengan rasa syukur. Bagaimana manusia bisa bersyukur? Dengan melihat dirinya, cermin dirinya. Nah ini kelimpahan. Bagaimana melihat uang? Bagaimana melihat kemakmuran? See? Oke, di sini ada cahaya.
Bagaimana bersyukur, bagaimana mengandalkan penciptamu setelah kamu diberi kelimpahan. Oke, bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Ya, boleh baik, batasan tetap harus ditegakkan. Oke, so this is how you feel right now. Penuh dengan berkabut, tidak percaya diri. Oke, berarti kamu belum siap sebenarnya terima anugerah. Kalau kamu belum percaya diri, terutama menghadapi seseorang di sini soulmate, kamu masih narik-narik orang masa lalu untuk menikmati anugerah bersama denganmu, padahal dia tidak berjuang bersama denganmu. Ya, ingat, jangan makan satu meja dengan pengkhianat. Ya, itu nggak boleh. Nanti Tuhan pun marah. Tuhan bilang, saya sudah memberkatimu, melindungimu, lalu kamu panggil itu pengkhianat untuk makan satu meja denganmu. Tolong itu waras. Ya, jangan. Buat perbuatan baik itu ada wadahnya kan, zaman sekarang. Kalau zaman dulu boleh, zaman sekarang sudah banyak. Ada panti asuhan, ada panti jompo, ya kan, ada rumah singgah, ya, bisa. Ya, jadi nggak usahlah berbuat baik dengan pengkhianat, say. Dia akan menikam kamu lebih dahsyat lagi setelah itu, kalau kamu masih kasih ruang atau akses. So be careful. Ya. Clarify energy, Taurus dan Moon rising. Oh ya, jumping sih. Kamu pilih kartu kamu sendiri, ini terlalu banyak. Oke. Taurus, couple dan Moon rising. Oh ya, sudah. Di sini tentang poker face, seseorang yang wajahnya berubah-berubah di sini, ya kan? Kelihatan bohongnya, kelihatan bingungnya, ya kan? Dia nggak nunjukin apa yang di kepala dia, jadi mulut sama pikirannya nggak selaras. Sih, ini dia. Makanya kamu bingung. Dan di sini tentang ular, saya. Ini dia. Bisa ada tripartit, dia menolakmu, dan ini ada tripartit memilih orang lain. Ya, bisa. Atau hubungan, dia bikin kamu ketergantungan secara emosional. Ketika kamu merasa, oh ini chemistry, Nona, dia cinta sama aku, kemudian dia menghilang. Atau kemudian dia menghibur orang lain, dan itu benar-benar melukai hatimu. Dia membuat kamu berkorban, dia menikmati keuntungan di sana, dia eksploitasi kamu setelah kamu kecanduan sama dia, lalu dia campakin kamu, tinggalin kamu begitu aja, dan menghibur orang lain, sehingga membuat kamu merasa tidak layak. Oke? Itu namanya gaslight, semi-semi NPD. Kenapa? Karena sebenarnya semua yang kamu alami adalah bentuk kerusakan yang dia punya. Jadi jangan pikir kamu yang rusak. Makanya itu penting kenal diri sendiri. Jadi kalau kita ketemu dengan orang lain yang rusak, dia gaslight kita, kita akan tahu petanya, mapsnya. Oh, dia orang rusak, dia mau merusak saya supaya saya juga merusak orang lain. Oh, tentu tidak. Tidak mungkin itu terjadi. Ya, tutup aksesnya, cut off. Tipis-tipis red flag, tendang, cut off. See? Dan di sini tentang waktu yang akan membuktikan siklusnya, dia akan ulang lagi pola kerusakan itu ke orang lain. Jadi jangan pikir ketika kamu ditinggal oleh dia, lalu dia pergi dengan orang lain, jangan pikir itu orang bahagia atau dia berubah. Dia akan ulangi pola yang sama, itu korban berikutnya. Ya, manusia rusak tidak akan pernah membangun sesuatu yang baik, ya. Di sini seduction, merayu, ya kan, merayu orang lain di sini. Ya, orang ketiga, vice versa. Di sini ada Cupid, ya, cinta mula-mula hanya karena hormon kebahagiaan membanjiri pikiran. Ini bukan cinta. Di sini ada passion, ya, nafsu di sini. Seseorang yang bergerak dengan birahi. Siapa dia? Ini dia si narcissistic, love bombing, self-obsessed, one-sided. See? Wow, oke. Ya, begitu kalau memang dealing dengan narsisistik, semuanya dibalik, nilai-nilai moralitas pun dibalik sama dia. Ya enggak? Kalau pernah menyintas, ya, pernah jadi penyintas narsisistik, wah, itu dari kejauhan, bayangannya pun kita bisa endus, ya. Kita bisa endus, ini manusia rusak. Gue cut off abis ini, senyumin, cut off.
Oke. Bagaimana Nona supaya nggak menarik narsisistik? Jadilah pribadi yang membosankan. Lambat-lambatlah menunjukkan pertolongan kebaikanmu. Ya, hargai waktumu. Jangan kasih waktu. Ya, sibuk dengan dirimu. Dia nggak suka. Narsisistik itu kan sukanya dilayani. Jadi kalau kita baik gitu ya sama dia, kita welcome, friendly, lovely sama dia, jadi korban dia. Tapi kalau kita membosankan, ngomong gak nyambung, ngok-ngok gitu ya, dia males gitu. Oh ini gak potensi nih buat gue eksploitasi. Nah itu, jadilah orang yang membosankan. Ya jangan terlalu buru-buru ngasih waktu denger curhatan dia gitu. Oh nggak bisa, aku mau olahraga. Nah kayak gitu, ada aja alasannya. Supaya apa? Ya kalau narsisistik itu kalau kita baik, dia akan pelan-pelan masuk sampai kita nyaman sama dia. Lalu dieksploitasi kita. Polanya gitu doang. Nggak beda. Mau malignant, mau covert, mau overt, narsisistik polanya sama saya. Tapi bedanya satu doang, caranya. Ada yang caranya lebih halus, dia punya banyak topeng. Ada yang caranya langsung on point. Nah itu doang bedanya. Oke? So kita lihat lagi energi Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Couple, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Jumping. See? The word Lord, communication, praise, dishonesty. Seseorang yang bicara tanpa kejujuran di sini. Komunikasinya tidak pernah jujur. Jadi mau berharap dari orang yang tidak pernah jujur untuk jujur, itu bold underline. Jangan punya ekspektasi itu, kubur ekspektasi itu nggak akan terjadi. See, the Lady of the Mirror, reflection and judgment. Bercermin pada diri sendiri, jangan menghakimi, terutama sama diri sendiri. Oh aku tidak layak, aku selalu ditinggalkan. Bukan dirimu yang gak layak, kamu yang tidak mengenal dirimu, kamu yang tidak tahu nilaimu, kamu yang mengundang orang-orang itu terus-menerus menyakitimu karena kamu sendiri menyakiti dirimu. Kamu gak mau kenal dirimu. See, di sini ada hukum karma, balance, fairness, keadilan, keseimbangan. Kapan Tuhan kasih keadilan buat aku Nona? Coba kamu bersikap adil sama dirimu dulu. Bisa nggak? Yang paling dekat kan kamu. Ya nggak? Tuhan juga lihat kamu nggak bertanggung jawab sama dirimu, marah juga loh. Jangan kejam sama diri sendiri. Ini terutama tentang cinta. Kamu mencari cinta dari orang lain, dibaikin sedikit hatimu langsung meleleh. Coba tolong lihat lagi bagaimana mencintai diri sendiri. Oh cinta dan kasih sayang kamu baik ya. Kamu baik, kamu lembut, kamu punya hati, kamu punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain gitu di sini. Nah ini calon korban narsisistik tuh ini ya. Narsisistik tuh punya radar say. Dia punya antena. Dia bisa deteksi. Berbuat baiklah. Cepat-cepatlah menolong pada orang yang kamu sudah bisa screening. Dia tidak ada narsisistik, suspect. Oke? Screening dulu, baru berbuat baik. Ya. Di sini tentang synchronicity, divine intelligence, cause and effect. Kenapa orang-orang ini datang silih berganti dalam hidupmu, merusakmu, membuatmu tidak percaya diri? Divine intelligence, kamu disuruh belajar. Untuk melindungi siapa? Dirimu sendiri. Sebab akibat. Semuanya terkoneksi. Itu tadi ya, narsisistik itu paling jago. Kalau kamu lembut, baik, cepat menolong, cepat iba, jadi sasaran narsisistik. Oke? So mungkin kalau nonton channel ini mungkin akan paham ya. Mendeteksi mengendus itu, CNPD itu. Oke? Tipis-tipis aja red flagnya. Contoh, aku mau curhat, iya, mulailah dijelekin orang lain, iya, ya dia lah si paling korban kan ceritanya ya kan, dia paling korban sampai pakai air mata ya kan. Kau pun iba, masuk perangkap, kau korban berikutnya. Nah itu, ya.
Jadi ya jangan mudah, kasih waktu denger curhat. Makanya kalau kenal diri sendiri kan bakalan lebih lebih sibuk ya kan. Pasti kalau sayang sama diri sendiri itu pasti ada banyak aktivitas positif, kayak waktu pas kerja fokus kerja ya kan, pas istirahat makannya dinikmatin ya kan. Habis itu pulang gak ada waktu ngopi-ngopi, aku mau nge-gym, ada kelas dancing, ada kelas ambil skill baru. Wah, banyak sekali aktivitasnya. Gak ada waktu. Narsisistik gak suka yang kayak gitu. Karena kamu sibuk sama dirimu gitu. Yang ada orang-orang kayak gitu seneng banget dihancurin, jadi korban fitnahannya dia. Gitu. Jadi, jangan mau ya. Jadi narsisik itu punya banyak tipe untuk mengorbankan orang. Kalau dia nggak bisa menggunakan kamu, dia akan fitnah kamu. Itu aja polanya berputar-putar sampai gumoh ya, bosan, malas, ya kan? Nggak ada yang bikin otak berotot gitu loh. Otak kita jadi bodoh gitu, nggak berotot otak kita. Ya, jadi mending nambah skill biar otak kita berotot ya kan, olahraga biar hormon kebahagiaan penuh di pikiran gitu ya. Taurus Sun, Moon Rising and Venus, clarify please, clarify energy couple. Thank you. Oke. Di sini ada kamera, kaset reminiscing. Oke. Mengenang apa yang menjadi kenangan dengan narsisistik, delete. Kalau ada pemandangan bagus, dia di crop ya kan. Kan handphone udah canggih ya kan. iPhone 17 itu bisa cut, crop ya kan, block, delete ya enggak. Iya, sekarang udah canggih loh, udah iPhone 17 ya kan, Pro Max lagi kan. Yang harganya tuh gila, mahal banget ya enggak. Ya udah, cut. Itu smartphone, pakai, gunakan, fungsikan, totalkan fungsinya, maksimalkan. Di sini runner. Oh, dia lari ninggalin kamu, ya kan? Seorang yang membangun hubungan kodependensi, dia bikin kamu nyaman, terikat sama dia secara emosional, lalu dieksploitasi kamu, kemudian dia lari terbirit-birit, ya. Tapi kalau kamu dealing dengan malignant NPD, dia hancurin lu dulu. Abis dia hancurin lu dulu, dia pastikan lu hancur, gak bisa bangkit, baru dia pergi. Nah, ini perbedaan. Jenis yang paling mengerikan adalah malignant, yang paling sadistik. Oke? So, dia tinggalin kamu. Di sini passion. Supaya kamu menggebu-gebu, ya kan, adrenalin gitu kan ya. Setelah kamu sangat amat sangat gitu sama dia. Dan di sini I like you, hanya menyukai aja. Kamu terbuai di sini. Sih, banyak pilihan di sini yang membuka hati. Kamu merasa dia sempurna, oke? Waktu, ternyata waktu membuktikan bahwa dia tidak sesempurna itu, Ferguson. yang paling nyaman buat kamu nyaman, ada satu orang manusia di bumi ini yang paling bikin kamu bahagia, yang paling bikin kamu nyaman. Manusia ya, catat manusia, bukan Tuhan. Ada satu sosok manusia, satu-satunya yang buat kamu bahagia, mencintai dirimu, menerima dirimu, nyaman sama dirimu. Coba tebak siapakah dia? Jawab di kolom komentar. Siapakah dia? Jawabannya bukan ibumu. Jawabannya bukan ayahmu. Jawabannya bukan saudara kandungmu. Jawabannya bukan bestimu. Bukan. Jawabannya bukan leluhurmu. Kalau kamu berpikir jauh ya, lintas dimensi ya. Jawabannya bukan leluhurmu. Dia dekat sekali dengan kamu. Orang itu. Oh, dekat banget, dia selalu setia sama kamu. Ya, kita bicara manusia. Sosok manusia. Siapakah dia? Jawabannya adalah kamu. Kamu sendiri. Oke? Kamu sendiri yang paling sayang sama dirimu. Kamu sendirilah yang paling bisa memperlakukan dirimu dengan baik. Cuma kamu.
Oke? Cuma kamu. Ya. Itu jawabannya. Di luar itu tetap, misalnya bukan di luar kamu. Siapa selain kamu? Tuhanmu itu taruh DNA-nya di loh-loh hatimu, dimateraikan di hatimu. Namanya apa? Hati nurani. Itu. Jadi kalau produk, di situ ada stempel brandnya. Brandnya siapa? Tuhan Sang Pencipta. Made in God, the Creator. Oke? Jadi itulah kamu. Seberharga itukah kamu? Tentu saja, bestie. You are special. Oke? Kita lihat lagi energi kamu ya. Energi masa lalu, energi masa sekarang 15-30 Juni 2026, dan energi masa depan. Clarify please, clarify please, clarify. Thank you. Oke? Nah, ini dia. Beberapa mungkin dealing dengan Pisces ya, Scorpio, Cancer. Di sini ada Pisces energy. Kamu tahu dia melukaimu. Di sini lihat, kamu tangannya nggak terikat, say. Ini kaki satu nggak terikat. Di sini ada ular, siap patok kepalamu. Ya, kamu bisa pakai tanganmu ini untuk angkat, ambil ini, sabit ini untuk matain, supaya kamu bisa selamat dari ular, supaya kamu bisa lari dari dua orang ini. Ya, ini dua orang ini adalah pengkhianat ya. Dia dan ularnya di sini. Di sini harapan, dia ngasih kamu harapan, bintang-bintang di langit, tapi terbalik situasinya. Kenyataannya dia memberimu harapan palsu. Tapi kamu merasa perlu bertahan. Apa yang mau kamu pertahanin? Kamu bisa ambil mimpimu untuk dirimu sendiri, nggak butuh orang lain untuk membawamu ke meja semua mimpi-mimpimu. Ingat, tidak ada makan siang gratis. Dan di sini ada tentang kebersamaan. Nggak apa-apa Nona, aku disakitin, yang penting aku punya pasangan. Ya, karena kan di Indonesia hukum sosial ya, apalagi yang perempuan, jenis kelamin perempuan, kalau dia sendiri ya, itu akan jadi sanksi sosialnya ngeri ya, dirusak mentalnya dengan bulian dan lain-lain. Kalau laki-laki jarang, kalau perempuan wah itu ngeri, diomongin segala macam lah ya, dibilang apalah dengan fitnahan. Nah itu, mudah-mudahan kita berubah jadi bangsa yang menghormati privasi orang lain. Nah itu manusia cerdas tuh, bisa membedakan ruang privasi orang lain dengan ruang privasi diri dia, apalagi ruang publik. Nah di sini ada energi dari Knight of Cups. Oke? So saya merasa di sini kamu tetap bertahan karena kamu merasa dorongan dari perasaanmu untuk dia. Oke? Dan energi dari Nine of Wands di sini, sampai kelelahan mental kamu bertahan. Kelelahan mental di sini, nggak dinikah-nikahin Nona, ya udah tinggalin. Aku nggak dinikah-nikahin Nona, kami bersama. Dia menikmati cinta kasih sayang aku, tapi aku nggak dikasih komitmen. So di sini tentang bagaimana dunia ya, situasi yang intens di sini tentang pertemuan kalian, kebersamaan kalian. Intensitas ini juga memicu masalah untuk kalian saling mengenal satu dengan yang lain, untuk membangun dunia di sini. Tapi aku nggak bisa move on Nona, cuma dia lagi. So ini hubungan yang memang tinggal di dalam memori. Ingat, narsisistik itu punya masking, topeng di awal yang kamu rasain itu namanya love bombing, fase honeymoon, dan itu bukan dirinya yang sejati. Dirinya yang sejati setelah fase honeymoon itu berlalu. Kalau ada madu pasti ada lebah. Nah, setelah honeymoon itu berlalu, datang sisanya lebah itu yang akan nyengat kamu. Itulah sejatinya dialah lebah itu. So di sini tentang bagaimana poker face, wajahnya dia punya banyak topeng di sini. Oke, wajahnya kebingungan. Kenapa?
Karena menyimpan banyak hal, penipuan, tripartit beberapa. Waktu tidak pernah berbohong. Waktu selalu bisa meruntuhkan semua topeng-topeng manusia. See? Dia menolak kamu di sini. Kamu sampai kelelahan mental. Oke? See? Kenapa kamu kelelahan mental? Karena kamu punya ekspektasi sama dia. Kamu udah dibikin kecanduan. Bahkan kamu tidak tahu kamu dieksploitasi. See? Kelelahan mental lagi. Kenapa? Statusnya masih sendiri. Nine of Wands, Nine of Swords. Ya, kalau dealing dengan seseorang yang bikin kita overthinking, gak bisa tidur, gangguan tidur, kecemasan, itu fisik kita udah ngasih signal, oh ini orang energinya rendah, tinggalin. Jangan lu stay habis, badan lu penuh sama hormon kortisol. Nah ini dia. Ini udah ciri-ciri, aduh kenapa ya gue overthinking, ya udah lu tinggalin, say, bestie. Emang bukan energi lu, karena tubuh lu udah berat, mental lu udah ngasih signal. See? Di sini tentang penyesalan. Oke, penyesalan tanpa tanggung jawab itu omong kosong. Ingat, penyesalan tanpa tanggung jawab itu orang yang tidak berintegritas, menggunakan kata-kata maaf sebagai senjata untuk dapat akses kembali masuk ke hidup orang yang sudah dia hancurkan. Penyesalan tanpa tindakan pertanggungjawaban itu bullshit. See? Kamu masih terperangkap di mana? Di fase di mana dia menyiksa kamu secara mental. Mungkin ada kesadaran kamu di masa sekarang bahwa kamu sedang digunakan, dieksploitasi. Kamu tenggelam di sana. Terutama tentang kasus tripartit di sini. Ya. Musuh dalam selimut, ular kadut ya di sini. Oke. So bagaimana dia meninggalkan kamu? Oke, di sini kamu frustasi. Dan di sini bagaimana dia membuat kamu sangat percaya, sangat passionate tentang koneksi kamu sama dia, dan ternyata itu adalah prank. Oke. Dan di sini situasi tripartit si ular beludak ini. Ya. Dimana dia bisa mengontrol kamu. Kenapa dia ngontrol kamunya? Caranya gitu, iya, supaya kamu merasa bahwa kamu tidak layak. Dia ninggalin kamu supaya kamu merasa bahwa oh kamu tidak cukup, kamu tidak layak, kamu tidak berharga. Nah ini dia insecurity. Cara dia mau terlihat superior gitu loh. Ini tentang tripartit, energi 33 di sini cukup kuat. Hubungan ada 3 orang. Begitu caranya, begitu caranya menjatuhkan nilai orang lain. Ya, coba kamu ingat sebelum kamu kenal dia, bagaimana kamu memperjuangkan dirimu, sekolah, bekerja, sampai secantik itu, setampan itu, sampai kamu bisa menarik si narsisistik. Berarti kamu punya hati yang penuh cinta, penuh sayang gitu loh. Ya, kamu narik dia. Ya, orang-orang korban narsisistik adalah orang-orang yang best, premium, ya, premium kualifikasi. Cuma satu kelemahannya, dia tidak mencintai dirinya, dia tidak menjaga dirinya dengan baik, dia tidak punya batasan, terlalu terbuka. Ibarat rumah mewah, begitu luxury, tapi nggak ada pagar, nggak ada security, nggak ada CCTV. Rumahnya dibuka, jendelanya dibuka, ventilasinya semua dibuka. Masuklah itu perampok. Siapa dia? NPD. Nah itulah, ya, itulah. Oke? So, kamu nggak ada yang salah sama kamu. Jangan kamu merasa bahwa kenapa aku ditinggal karena aku, nggak ada. Orang berselingkuh, orang meninggalkan kita, itu keputusan dia, kesadaran dia untuk mengambil keputusan. Tidak ada hubungannya dengan kita, karena semua masalah itu bisa diobrolin, bisa diomongin. Itu kalau kita berhadapan dengan orang yang mentalnya sehat, jiwanya sehat. Kalau orang rusak, manusia rusak, nggak bisa. Jangan ekspektasi terlalu tinggi. Orang dia rusak, barang reject. Oke? Di sini tentang apa? Ini penuh cinta.
Kamu koneksi sama dia karena sesederhana itu kamu mencintai dia. Padahal kamu nggak mencintai dia. Ada luka yang sama antara kamu dan dia. Dia menunda untuk kembali ke kamu. Di sini tentang kebenaran. Kamu melihat kebenaran di sini di masa depan. Terutama jika kamu dealing dengan Sagittarius, Libra, Gemini. Tentang kebenaran, tentang kebersamaan di sini. Dia dengan seseorang di hubungan dia yang tidak kamu ketahui, yang dia sembunyikan. Di sini kamu merasa bahwa dia menciptakan banyak peluang. Dia tidak mau menikah atau stay dengan kamu karena dia masih membuka pintu untuk kemungkinan lain, banyak peluang, ya. Kenapa dia begitu, Nona? Jadi tukang selingkuh, tukang tipu, ya kan, manipulatif. Ini kebenarannya. Perasaanmu, intuisimu akhirnya menerima kebenaran. Kenapa dia kayak gitu? Dia butuh validasi. Kalau nggak ada validasi dari orang lain, dia nggak hidup gitu. Itu narsisistik. Orang sehat, mentalnya normal, jiwanya normal. Jangan ngomong yang spiritual, yang normal. Nggak butuh validasi. Sibuk sendiri, merencanakan masa depan sendiri, diem-diem. Tiba-tiba sukses aja. Nah itu, nggak butuh validasi, nggak butuh pengakuan. Udah sukses pun nggak akan di-update di sosial media. Dia nggak butuh. Kenapa? Terlalu sibuk, waktunya tidak bisa dibuang-buang untuk hal yang tidak penting. Di sini waktu akhirnya kamu menyadari kebenaran terungkap. So, rubah jalannya, bukan melihat dirimu yang tidak merasa cukup, tidak pantas, bukan. Rubah caramu melihat dirimu. Kalau kamu terperangkap dengan merasa bahwa kamu tidak layak, kamu udah jadi korban dari NPD dan kamu mengorbankan dirimu sendiri. Nah itu nggak boleh, itu jahat namanya. Oke, so di sini tentang harapanmu sendiri. 9 ini kartu single. Harapanmu sendiri. Di sini ada penciptamu. Ceder, dikasih taulah semua bukti-buktinya, ya kan? Kamu akhirnya punya bukti-buktinya. Di sini kamu marah. Kenapa? Baru tersadar olehmu kamu dieksploitasi. Yang rusak itu dia, bukan kamu. Oke. So di sini bangkitlah. Hubungan sudah berakhir, biarkan dia terjebak dengan kerusakan dia. Betul kamu dikhianati. Betul kamu dihancurkan. Validasi rasa itu. Dan jadi pengingat, jadi alarm, reminder, waker untuk tidak mengulangi pola yang sama. Jangan melukai diri kembali dengan cara yang sama. Jangan buka akses lagi untuk energi yang sama. Orangnya boleh, tapi energinya bisa sama. Jangan lagi menarik energi narsisistik. Belajar, oke? Belajar apa yang tidak disukai narsisistik. Jadilah manusia yang membosankan. Jadilah manusia yang lambat-lambat untuk memberikan empati. Jadilah manusia yang sibuk dengan dirinya sendiri. Gak punya waktu dengar curhatan, cerita-cerita playing victim dia. Gak. Untuk dapat belas kasihan dia, supaya kita buka akses kita. Jangan. Sibukkan dirimu. Jadilah luxury. Untuk waktu, pelitlah waktu dengan orang lain. Karena di sini tentang Page of Cups. Dia membuatmu merasa hancur. Jadi supaya kamu mengejar dia. Kamu stalking dia, kamu bingung ya. Ini fog brain nih. Warna abu-abu cukup kuat di energi kamu. Banyak abu, awan gelap, gak clear di sini. Nah ini dia, Scorpio energi. Tidak ada komunikasi. Waktu yang tidak ada komunikasi, jadilah lebih fit, jadilah lebih ganteng, lebih cantik, glowing, glow up ya di sana. Kenali dirimu, kenali lukamu. Itu waktumu. Gunakan waktumu untuk membuatmu menebus kesalahan pada dirimu sendiri. Jangan benarkan apa yang dia buat. Dia hancurkanmu dan dia bilang ke orang lain, kamu yang rusak. Jangan biarkan mulut busuknya dia itu membenarkan itu dengan kamu terus tenggelam gitu dengan dia, kerusakan yang dia timbulkan. Enggak, yang rusak itu dia, bukan kamu. Buktikan. Caranya glow up. Jadilah fit. Sembuhkan lukamu, berikan senyum yang berbinar, tunjukkan energimu. Oke. Jangan tenggelam
dan belajar. Ya, jadilah manusia yang paling membosankan untuk diajak ngobrol. Ya, karena peluang narsisistik itu dimulai dari obrolan. Ya, pertama denger aja ceritanya. Oh, ceritanya kisah sedih dia terus, ya kan? Semua orang salah. Nah, itu udah red flag tuh. Nah, mulai dijelekin, semua dijelekin. Kalau nggak ada yang dijelekin, situasi dijelekin. Kalau nggak situasi dijelekin, nggak ada lagi nih dijelekin Tuhan tuh. Nah, itu salah lagi Tuhan. Tuhan aja salah, apalagi kamu, ya kan? Jadi kalau dia rusak, ya biarkan dia rusak sendiri, jangan terlibat sama sekali. Sayangnya waktumu. Kita lihat Judgment, Eight of Wands. Oke, Five of Cups. Energi dari The Emperor energy. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, thank you. Oke, thank you. Keributan, huru hara, gosip, fitnah. Dia mau ngontrol kamu dari jauh. Kalian udah berpisah, tapi dia mau ngontrol kamu dengan fitnah. Ngomongin jelek, black campaign. Smear campaign di sini. Nah, di sini tentang Page of Cups, tentang kamu yang tidak berperi perasaan. Ya, kamu nggak punya perasaan. Queen of Pentacle. Sementara dia diam, tenang. Nah, ini dia mulai mencitrakan mirroring ya. Ini dia Lady of Mirror. Dia mencitrakan apa yang kamu lakukan itu adalah dia, posisinya dibalik. Apa yang dia lakukan adalah kamu. Ya, orang yang nggak tahu dia akan percaya. Orang ini ngomongnya sangat bersemangat, Five of Swords. Dia ngomong di tempat kerja, smear campaign, bahwa di rumah itu kamu selalu ribut, galak. Bisa betul kamu galak, bisa betul kamu marah-marah. Kenapa? Kamu keluar dari karakternya. Kenapa? Itu reaksi kamu atas aksinya dia. Narsisistik itu gitu. Dia bikin kita emosi keluar dari karakter karena tindakan dia. Lalu ketika kita marah, dia akan bilang, itu kan dia galak kan. Padahal orang itu galak karena reaksi aksinya dia. Nah, itu gaslight. Ini Two of Swords. Kamu blokir dia. Betul, jangan kasih wadah, jangan kasih panggung. The Death energy. Dia ghosting, kabur. Dia bilang dia gak tahan sama kamu. Three of Pentacle di sini. Kamu diam karena kamu tahu dia punya tripartite. Kamu jaga perasaanmu di sini. Oke. Dia tetap bilang dia tidak salah. Intense. Oke. Hubungan berakhir. Dia akan bilang tetap dia tidak salah. Nah, begitu. Banyak orang yang begitu lembut hati, sangat halus di sini perasaannya. Ketika dengan narsisistik, dia keluar dari karakter. Dia jadi kasar, keras, pemarah, mukanya cemberut, arogan. Kenapa? Karena dia bereaksi atas ulahnya narsisistik. Lalu ketika dia bereaksi, narsisistik akan bilang, lihat kan bener dia galak kan, bener kan gue bilang gitu. Dia akan ngomong gitu si narsisistik. Mau uji coba tes lab, silakan eksperimen sendiri. Silakan coba. Nah, itu dia. Jadi makanya kenapa kita harus kenali diri kita sendiri. Karena ketika kita keluar dari karakter, kita akan sadar, kayaknya sebelum aku kenal dia, aku nggak begini deh. Kayaknya aku penyabar, orangnya gembira. Nah, itu. Kalau kita kenal diri kita akan lihat, oh dia ini rusak. Bergegas, tinggalkan. Itu sayang, itu penting kita kenal diri kita. Oke? So kita akan lihat lagi energi Knight of Pentacle, the Moon energy. Tuhan sendiri turun tangan di sini, the Tower, Page of Cups, dan the Death energy. Clarify, please. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Ini tidak resonate ya untuk semua ya. Apalagi kalau yang dealing dengan seseorang yang suka menggoda, genit, baik di ruang publik, di sosial media, ataupun dimanapun. Seseorang yang terus membuka peluang padahal dia sudah punya pasangan, yang love bombing orang lain ini, cupit-cupit ini, ya, yang kelihatan sangat passionate di sini, ya. Oke. So ini resonate untuk yang koneksi dengan seseorang yang sangat genit, ya.
Dia suka menggatal dengan siapapun di sini. Oke, gak punya batasan. Dan dia rusak, dia nggak bisa menghormati diri dia sendiri. Kalau orang normal pasti malu, ya malu. Kok gue genit banget, flirting sana sini, sibuk banget gue ya, aduh malu say. Tapi karena dia narsisistik, nggak punya malu, nggak akan malu. Dia nggak akan malu tuh teriak-teriakin orang di depan umum, nggak punya malu say. Ya, jadi ini resonate untuk yang dealing dengan narsisistik ya, si orang yang gak punya malu. Queen of Wands, dia merasa dia bebas merdeka ya. Ini ada tripartite. Queen of Wands ini biasa dilibat manusia yang tidak terikat gitu loh. Dia koneksi yang tidak terikat, bebas begitu kan. Di sini the Fool ya, karena kamu memasuki awal baru di masa depan. Sepertinya kamu fokus dengan dirimu di sini, memulihkan dirimu di sini, karena kamu merasa sudah menerima kebenaran. Kamu tidak mau jadi pilihan ya, kamu tidak mau berkompetisi, so kamu memilih dirimu. Dan di sini ada The Magician. Dia melakukan segala cara, menggunakan orang ketiga ini untuk menyerang kamu, mengontrol kamu dari jauh. Jadi kalau kamu masih bereaksi cemburu, marah-marah, bikin status nggak jelas di media sosialmu, kamu kemakan umpan, kamu masuk perangkap. Jangan bereaksi ya. Blok, blokir, oke? Ya, kalau bicara tentang NPD, blok, sosial media, blok handy number, blokir, oke? Nah ini dia terlihat bahagia bersama dengan korbannya dia ini, si Queen of Wands. Oke, masih honeymoon, lebahnya belum nongol. Menciptakan kompetisi. Dia ingin lihat reaksimu marah gitu loh. Kalau kamu masih respon, kamu masih masuk perangkap. Pukulan telak, pukulan yang paling telak, langsung ke rahang ya. Tendangan maut itu sampai dijatuh ya. Kita taruh telapak kaki kita di batang lehernya. Kalau kita ibaratkan dengan reaksi, jangan pernah bereaksi. Oke, keblok, ya kan, semuanya diblok. Jangan bereaksi. Kenapa? Kan dia nyari validasi. Kuncinya itu, dia nyari validasi. Kalau gue bereaksi, kita validasi. Nah itu, ya, ingat itu ya. Kalau saya bereaksi, saya validasi, saya kalah, dia yang menang. So ini tentang bagaimana mempertahankan status pertempuran ya di sini. So ini tentang intuisi. Dia mungkin nonton channel tarot atau dia konsultasi di channel tarot di sini untuk baca energimu. See? Dan di sini teruskan hidup, jangan pernah noleh ke belakang. Oke. Sama kayak gini loh, kotoran ya kan. Kalau kamu pup, kan kamu pup ya kan, udah habis pup kamu siram pakai air atau kamu slash ya kan, crung jatuh dia ke mana tuh, ke septic tank. Ya udah, kamu nggak boleh balik lagi lihat mana ya ke toilet itu, kamu mana ya kotoran aku ya tadi, mana tadi ya kotoran aku, kan nggak mungkin. Udah di slash, udah masuk ke septic tank. Kan kamu nggak mungkin ambil skop terus kamu gali-gali terus septic tank dan kamu bilang mana tadi kotoran gue ya, kan nggak mungkin, say ya. So di sini tentang penyesalan. Dia ingin buat kamu penyesalan, dia ingin buat kamu menyesal di sini. Oke. Dan dia merasa menang kalau kamu bereaksi. So dia tunggu reaksimu di sini. Dia tunggu kamu tetap silent treatment. Kalau kamu bereaksi, dia akan buat bahagia. Dia akan merasa bahagia. Dia tunjukin kalau dia bahagia tanpa kamu. Dia menemukan seseorang yang lebih baik dari kamu di sini. Dan penuh cinta di sini, yang lebih setara dengan dia. Kamu itu tidak layak. Nah, ini dia. Jawabannya apa caranya? Nona, gue emosi. Tetap diam. Jangan bereaksi. Bila perlu lu blok
Ya, profile pictures dulu ganti dengan gambar apa kek, gambar kuda kek, gambar kucing kek, lu ganti. Ya. Kenapa? Ada satu pengalaman saya ya dengan beberapa klien. Dia copy paste, dia nyari yang mukanya mirip kamu. Semua gayamu itu dibikin orang ketiga itu dibikin serupa denganmu. Semakin emosi kan? Iya, semakin emosi. Semua gayamu, caramu berpakaian, rambutmu, semuanya ditiru sama dia. Terus dia foto tuh bahagia-bahagia. Nah, makanya penting profile pictures itu taruh aja gambar pohon serai kek, gambar bekicot kayak yang ada di taman lu tuh, pekarangan lu tuh kan ada bekicot ya. Kalau di pekarangan saya tuh banyak bekicot ya, ada bekicot, ada ulat di tanaman ya, kadang-kadang lucu tapi jadi hama gitu kan. Nah itu foto itu aja taruh jadi profile pictures ya, sambil kamu glow up. Oke. Nanti kalau kamu udah kuat secara mental, baru kamu buka. Ya, kalau kamu udah nggak bisa terpengaruh lagi, kamu udah bisa abaikan dia, nggak merespon, baru lu buka tuh, tunjukin tuh betapa glow up-nya lu. Nah itu. Jangan pernah kasih celah. Kalau kasih celah satu titik aja itu dia merasa itu permainan ya. Dia malas makin adrenalin. Si kamu nggak berhadapan dengan manusia normal. Ya, ini dia. Tujuannya apa untuk bikin kamu insecure di sini? Benar-benar meyakinkan kamu harus rusak. Karena dia rusak, jadi dia cari orang lain untuk merusak. Jadi dia merusak. Taurus Sun Moon Rising and Venus Clarify. Thank you, thank you, thank you. Getting to know each other. See, kalian memang dalam fase mengenal satu dengan yang lain di sini. Very soon kamu akan tahu sesegera mungkin healing family issue. Dia akan kembali. Sebelum dia kembali, dia akan buat kamu merasa tidak berharga, merasa tidak layak. Supaya ketika dia kembali itu seperti kamu menemukan air di padang gurun, say. Itu caranya. Supaya kayak nggak ada orang lain, cuma dia doang gitu. Dia mau jadi Tuhan buat kamu. Itu kan orang MPD kayak gitu. Dia mau jadi Tuhan kecil di manusia yang lain yang dia rusak dulu. Supaya manusia itu memuja-muja dia, nggak bisa hidup tanpa dia, bergantung sama dia gitu. Mau aja disiksa, mau aja dapat abuse, direndahkan. Nah itu Tuhan, setan itu, demonic fufu, undocumented angel, kick out, cut off, tutup aksesnya, besti. Dia akan kembali pulihkan hubungan, caranya begitu. Ya, dibikin kamu menyesal ini pernikahan ya kan. Aduh, kalau kamu baik, aku kan tinggalin kamu cari yang lain karena kamu emosian gitu kan. Karena kamu si emosian, coba kalau kamu nurut sama aku. Padahal tindakan dia buat kita keluar dari karakter. Ya dia pantas untuk di replace ya. Aku melakukan itu karena memang dia pantas. Kan dia kasar soalnya biar dia tahu bahwa aku doang yang sayang sama dia. Nah itu kan tai. Nah itu triknya gitu ya. Itu triknya udah basi. Diulang lagi nanti seumur hidup sampai masuk liang lahat. Oh iya basi. Kalau investasi itu udah jadi berapa miliar. Kalau kita investasi dari tahun kapan gitu, misalnya 20 tahun ya kan, basi. Ya, ini kita soulmate, aku nggak tergantikan. Ada anak di sini di antara kalian. So di sini kamu merindukan dia gitu. So di sini flirting, see? True love. Kamu ngerasa di true love kamu yang sudah berpisah? Enggak. True love enggak begitu. True love enggak begitu. Itu permainan sampah busuk. Oke? Itu aja tidak resonate untuk semua Taurus. Terima kasih.